Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai mikroanatomi dari jantung dan pembuluh darah, yang mana jantung merupakan pokok dari peredaran darah manusia yang akan memompa darah ke seluruh pembuluh darah. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Ada Maida, ada Nadia, ada Muhaida, ada Ratnawati, ada Dea, ada Septi, ada saya sendiri Amina Syahida, ada Kofifa, ada Zaneta Marel, dan ada Nur Arif Hidayat. Lanjut mengenai mikroanatomi jantung. Jantung memiliki nama latin core atau lebih dikenal dengan heart dalam istilah bahasa Inggris. Jantung adalah organ otot yang berongga dan berukuran sebesar kepalan tangan manusia. Fungsi utama dari jantung yakni memompa darah ke seluruh pembuluh darah dengan kontraksi ritmik dan berulang. Baiklah, kita lanjut mengenai posisi dari jantung tersendiri. Letak jantung ada di dalam rongga dada sebelah depan atau cavo mediastinum anterior dan sebelah kiri bawah dari pertengahan rongga dada. Jadi apabila kita pegang dada kita, jantung itu terletak di sedikit lebih kiri dari tulang dada. Dan pada foto di atas kita dapat melihat bahwa jantung itu tepat di bawahnya ada diafragma. Jadi posisi jantung ada di atasnya diafragma. Dan pangkalnya terdapat di belakang kiri antara kosta 5 dan 6. 2 jari di papila mamae. Oke, kita masuk ke dalam materi mengenai lapisan dinding jantung. Jadi dinding jantung itu terdiri atas 3 lapisan, yakni ada perikardium, ada miokardium, sama endokardium. Epikardium itu tersusun atas jaringan ekor longgar termasuk serat elastis dan jaringan adiposa yang terletak pada lapisan paling luar dinding jantung, yang juga dikenal dengan nama perikardium visceral karena membentuk lapisan dalam perikardium. Lanjut, lapisan tengah pada dinding jantung ada miokardium, yakni lapisan yang terdiri dari serat otot jantung yang memungkinkan kontraksi dari jantung. Miokardium merupakan lapisan paling tebal dari dinding jantung dengan ketebalannya yang bervariasi di berbagai bagian jantung. Miokardium dari ventrikel kiri adalah yang paling tebal karena ventrikel kiri akan bertanggung jawab untuk menghasilkan kekuatan yang diperlukan untuk memompa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Lanjut, lapisan dalam ada endokardium, merupakan lapisan yang tipis yang melapisi bilik jantung bagian dalam, meliputi katup jantung dan melanjut dengan endotelium pembuluh darah besar. Endokardium jantung terdiri dari otot polos, serat elastis. Infeksi endokardium dapat menyebabkan kondisi yang dikenal dengan endokarditis. Oke, memasuki materi ruang jantung. Jadi jantung itu terdiri dari 4 ruang, yang dimana terdiri dari atrium dan ventrikel, dibagi menjadi kanan dan kiri atau dexter dan sinister. Atrium kanan menerima darah dari vena cava superior, yang dimana vena cava superior ini membawa darah yang rendah akan oksigen. Kemudian dari atrium dexter darah akan memasuki ventricle dexter, yang dimana akan melewati katup tricuspid. Kemudian di ventricle dexter darah akan dipompa menuju ke paru-paru, yang nantinya di paru-paru akan mengubah darah yang rendah oksigen menjadi kaya oksigen. Selanjutnya darah akan masuk ke atrium sinister. Di atrium sinister inilah pertama kali darah yang kaya akan oksigen kembali ke jantung, akan memasuki ke ventricle sinister melewati katup bikuspid, dan nantinya di ventricle sinister inilah darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta dan pembuluh darah lainnya. Seperti pembahasan sebelumnya, kenapa ventricle sinister memiliki tebal yang lebih daripada bilik-bilik lainnya? Karena tugas ventricle sinister itu lebih berat daripada ruang-ruang lainnya.
Selanjutnya kita akan eksplor anatomi dari ruang-ruang jantung satu persatu. Dimulai dari atrium dexter. Sebagai tempat landasan darah pertama dari segala penjuru tubuh, di sini dapat kita jumpai ada 3 pintu masuk kotor atau pintu masuk untuk darah kaya karbon dioksida dari brachiocephalic lengan dan kepala masuk melalui vena cava superior. Dari bawah ada vena cava inferior. Dan satu lagi khusus dari jantung itu sendiri dibawa oleh sinus coronarius. Selain itu, pada jantung juga terdapat struktur yang merupakan sisa dari jaringan embryonik yang disebut dengan kasa oval. Atrium, lapisan output, disebut dengan musculus pectinati. Yang selanjutnya darah akan memasuki ke ventricle dextra melalui katup bicuspid. Nah, kita lanjut di ventricle dexter. Tadi pada atrium dexter menuju ke ventricle dexter itu ada yang namanya katup tricuspid. Kenapa dikatakan tricuspid? Karena memang ada 3 kuspis yang ada di ventricle dexter. Ada juga yang namanya musculus papillaris dan chordae tendinaceae. Kenapa tricuspid ini bisa bergerak? Sebagai pekerjanya juga ada chordae tendinaceae dan musculus papillaris. Bisa diibaratkan apabila suatu layangan, kuspis itu layangannya, chordae itu benangnya, dan kita itu sebagai musculus papillaris. Nah, selanjutnya darah dari ventricle ini akan dibawa ke paru-paru dengan cara berkontraksi. Nah, setelah proses dari paru-paru, darah akhirnya siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian darah itu akan tiba ke jantung melalui atrium sinistra. Jadi ruangan ini teman-teman dapat ditemukan di muara vena pulmonalis dextra maupun pulmonalis sinistra, yang masing-masing ada superior dan inferior. Jadi totalnya itu ada 4 vena, vena pulmonalis superior dextra, vena pulmonalis inferior dextra, serta yang tidak terdapat pada gambar itu ada vena pulmonalis superior sinistra dan vena pulmonalis inferior sinistra. Sama seperti di atrium kanan, ada struktur yang disebut dengan fossa ovalis dan dinding di dalamnya disebut dengan musculus pectinati. Dan tadi belum sempat dijelaskan bahwa masing-masing atrium itu dilengkapi dengan struktur yang menyerupai daun telinga. Ya, ini disebut dengan auricula atrium atrium sinistra, dan diaken atrium dextra disebut dengan auricula atrium dextra. Selanjutnya kita akan menuju pos terakhir, yaitu ventricle sinistra. Nah, kita menuju ke pos terakhir jantung, yakni ventricle sinistra. Hampir sama seperti ventricle dextra, sama-sama bertugas untuk memompa darah ke aliran darah. Namun bedanya kalau ventricle dextra ke paru-paru, sedangkan di ventricle sinistra untuk ke seluruh tubuh. Perlu diingat kembali, ventricle dextra memiliki lapisan yang tebal. Karena apa? Karena memang tugasnya lebih berat dan harus mempunyai penopang dan ketebalan yang lebih tebal untuk memompa itu dengan jantung yang kecil ke seluruh tubuh manusia. Nah, bedanya juga dengan ventricle dextra, kalau di ventricle sinistra itu dia hanya memiliki 2 kuspis. Jadi di ventricle dextra namanya tricuspid, kalau di ventricle sinistra itu namanya bicuspid. Nah, kita lanjut mengenai materi katup jantung. Sebelumnya ada di spill mengenai katup-katup jantung. Ada tricuspid dan ada bicuspid. Itu tuh namanya valva atria ventricularis, yang artinya membatasi antara atrium dan ventricle. Nah, berarti ada 2 lagi ya yang belum kita bahas. Nah, ada katup yang membatasi antara
ventricle dextra menuju ke paru-paru itu sesuai namanya adalah valva truncipulmonalis. Pulmo artinya paru-paru. Ada juga satu lagi katup jantung yang membatasi antara ventricle sinistra untuk ke seluruh tubuh, namanya valva aorta. Apa sih fungsi dari katup-katup ini? Fungsi dari katup-katup tersebut untuk memastikan bahwa darah mengalir ke arah yang tepat melalui 4 ruangan jantung dan seluruh tubuh. Nah, kita akan membahas sedikit-sedikit mengenai katup-katup itu. Katup tricuspid ini seperti penjelasan sebelumnya bahwa terletak di atrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah ini akan mengalir dari atrium kanan menuju ventrikel kanan, yang dimana darah yang mengalir adalah darah yang rendah akan oksigen. Sebenarnya darah itu apabila dialirkan dengan cara kontraksi jantung, ia akan mengalir hanya sebesar 30%. Kemana 70% lagi? 70% lagi itu akan mengalir secara pasif menuju bilik-bilik selanjutnya. Nah, lanjut mengenai katup pulmonal. Setelah darah itu masuk ke ventricle sinistra setelah melalui katup tricuspid, darah akan melalui trunkus pulmonalis sesaat setelah katup tricuspid tertutup dan ventrikel ini berkontraksi. Trunkus pulmonalis bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan dan arteri pulmonalis kiri, yang nantinya arteri pulmonalis kanan akan membawa darah ke paru-paru kanan dan arteri pulmonalis kiri akan membawa darah ke paru-paru kiri, karena paru-paru kita ada 2 sisi. Lanjut mengenai katup bikuspid. Darah setelah disaring oleh paru-paru dan diubah yang awalnya darah rendah oksigen menjadi darah yang kaya akan oksigen ini dan masuk ke atrium sinister. Nah, setelah dari atrium sinister itu nanti darah akan melewati katup bikuspid atau katup mitral yang nantinya akan mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri. Sama seperti katup tricuspid, katup bikuspid menutup saat kontraksi ventrikel. Katup bikuspid juga terdiri dari 2 daun katup. Kalau tricuspid itu 3 daun katup. Setelah melalui katup bikuspid ini, darah nantinya akan menuju ke ventrikel sinistra yang nantinya akan ketemu lagi dengan katup yang namanya katup aorta. Katup aorta ini seperti digambar terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini nanti akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi, sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat ventrikel kiri relaksasi, sehingga mencegah untuk darah masuk kembali ke dalam ventrikel kiri. Jadi fungsi-fungsi katup ini untuk menutup dan membuka agar darah itu tidak mengalir terus-menerus dan mempunyai ritme yang jelas dan teratur. Berikut cuplikan animasi mengenai bagaimana jantung itu akan berkontraksi. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai mikroanatomi peredaran darah. Nah, sistem kardiovaskular mengalirkan darah dari suatu tempat ke tempat lain. Darah yang mengalir itu melalui suatu rangkaian pipa yang disebut dengan pembuluh darah. Jantung sendiri memiliki fungsi sebagai alat pompa
untuk membantu menggerakkan darah melalui pembuluh-pembuluh darah. Di sini ada jenis-jenis pembuluh darah. Yang pertama ada pembuluh darah arteri. Nah, pembuluh darah arteri berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding arteri ini terdiri dari 3 lapisan, yakni tunika adventitia atau lapisan luar yang tersusun dari jaringan ikat yang mengandung serabut saraf dan pembuluh darah yang mendarahi dinding arteria. Lalu ada lapisan media atau lapisan tengah yang tersusun dari kolagen, serat otot polos, dan elastis yang mempertahankan elastisitas dan ketegaran arteria. Selanjutnya ada lapisan tunika intima atau lapisan dalam. Nah, lapisan sel-sel ini merupakan lapisan sel-sel endotel yang menyediakan permukaan non-trombogenik untuk aliran darah. Selanjutnya ada jenis pembuluh darah vena. Nah, pembuluh ini merupakan pembuluh yang berfungsi untuk membawa darah dari kapiler kembali ke jantung. Mempunyai katup-katup di sepanjang jalan yang mengarah ke jantung. Pembuluh ini tidak menunjukkan adanya tempat mendengar denyut jantung. Pembuluh darah vena yang ukurannya besar itu disebut dengan vena cava atau vena pulmonalis. Lalu cabang dari vena disebut dengan venulus atau venula yang selanjutnya akan menjadi pembuluh kapiler. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi perbedaan pembuluh vena dan pembuluh arteri. Dilihat pada gambar, ada beberapa lapisan penyusun pembuluh darah. Lapisan yang pertama yakni tunika eksterna, lapisan terluar dari pembuluh. Lapisan kedua ada tunika media. Lapisan ketiga ada jaringan ikat berupa serat elastis dan kolagen. Lalu ada endotelium, tunika interma, dan pada pembuluh vena terdapat palpi atau katup di sepanjang pembuluhnya. Untuk lebih mudah memahami perbedaan antara pembuluh vena dan arteri, dapat dilihat pada tabel di mana dinding pembuluh arteri lebih tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh vena lebih tipis dan tidak elastis. Lumen atau saluran arteri itu sempit, sedangkan vena luas. Katup arteri tidak ada dan vena ada di sepanjang pembuluhnya. Aliran darah arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena mengalirkan darah menuju jantung. Untuk tekanan darah, arteri itu kuat, sedangkan vena lemah. Denyutan arteri terasa seirama dengan denyut jantung, sedangkan vena tidak ada. Tempat arteri agak ke dalam, tersembunyi, sedangkan vena dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Saat terluka, darah yang ada di pembuluh arteri akan memancar keluar, sedangkan darah yang ada di pembuluh vena tidak akan memancar, hanya menetes saja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cabang dari pembuluh vena, yakni kapiler. Pembuluh kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran nutrisi dan kas. Pembuluh kapiler terdiri atas kapiler arteri yang merupakan tempat berakhirnya arteri. Hanya mempunyai satu lapisan endotelium dan sangat tipis, sehingga memungkinkan cairan darah atau limfe merembes keluar jaringan, membawa air mineral dan zat makanan, serta melaksanakan proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kapiler vena berfungsi membawa zat sisa yang tidak terpakai oleh jaringan berupa zat ekskresi dan karbon dioksida. Zat sisa ini dibawa keluar dari tubuh melalui venulus, vena, dan akhirnya keluar dari tubuh melalui 3 proses, yakni melalui pernapasan,
melalui keringat dan ekskresi berupa feses. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sirkulasi darah. Secara ringkas, aliran darah dalam sistem sirkulasi normal manusia adalah diawali di mana darah dari atrium kiri mengalir melalui katup mitral ke ventrikel kiri, lalu menuju aorta ascendens ke arcus aorta, aorta descendens, arteri sedang, lalu ke arteriol, lalu mengalir ke capillary bed, menuju venule, ke vena sedang, vena besar, lalu ke atrium kanan, terus mengalir melalui katup trikuspid ke ventrikel kiri, dilanjutkan ke arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru, dari paru-paru menuju ke vena pulmonalis, dan berakhir di atrium kiri. Gambar ini merupakan gambaran aliran vena dan aliran arteri di dalam tubuh manusia. Pembuluh vena berwarna biru karena banyak mengandung karbon dioksida, sedangkan pembuluh arteri itu berwarna merah karena darah yang dialirkan itu banyak mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Selanjutnya materi mengenai sistem peredaran darah. Sistem sirkulasi dibangun oleh darah sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan, atau diendapkan. Pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung. Dan jantung berfungsi untuk memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh jaringan. Sistem sirkulasi berperan sebagai homeostatis dengan berfungsi sebagai sistem transportasi tubuh dengan mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat-zat sisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lain. Mekanisme peredaran darah manusia itu ada dua macam, yakni sistem peredaran darah pulmonalis, yakni sistem peredaran darah kecil atau pendek, dan sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah yang besar. Sistem peredaran darah pulmonalis, yakni prosesnya diawali dari jantung, menuju ke paru-paru, dan kembali ke jantung. Mekanismenya, dari ventrikel berkontraksi, kemudian katup trunkuspid tertutup, lalu katup semilunar arteri paru-paru terbuka sehingga darah kaya akan karbondioksida dari ventrikel kanan dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Nah, di paru-paru darah melepaskan CO2, lalu darah mengambil oksigen dari paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke atrium kiri, lalu ventrikel relaksi, sehingga katup bikuspid terbuka dan darah mengalir ke ventrikel kiri. Yang kedua, sistem peredaran darah sistemik. Sistem darah ini merupakan sistem peredaran darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Mekanismenya diawali dengan ventrikel kiri, ventrikel berkontraksi, sehingga katup bikuspid tertutup, katup semilunar aorta terbuka, lalu darah yang kaya oksigen dari ventrikel kiri masuk ke aorta, dan darah yang kaya akan oksigen dibawa oleh arteri dan diedarkan ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Nah, darah yang melepaskan oksigen kemudian mengambil karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh. Darah yang kaya akan karbon dioksida ini dibawa oleh vena cava menuju ke atrium kanan. Lalu ventrikel relaksasi, sehingga katup trikuspid terbuka dan darah mengalir ke ventrikel kanan.